Hai, saya Mona Ratuliu. Dan saya Dr. Yogi Prawira. Selamat datang di Ayo Cari Tahu COVID-19 edisi pendidikan. Hari ini narasumber kita akan menjawab pertanyaan anak-anak dari seluruh Nusantara tentang tantangan pembelajaran yang mereka hadapi selama pandemi COVID. Dan nanti kita akan diskusi tentang isu-isu kesehatan mental dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi stres. Baik, terima kasih Dr. Yogi. Oke, untuk memulai acara kita, saya ingin menyambut Kak Nunu, spesialis pendidikan dari UNICEF, dan dia di segmen pertama kita tentang bagaimana agar dapat tetap belajar dimanapun kamu berada. Selamat datang Kak Nunu dan dia. Halo Kak Mona dan Dr. Yogi. Halo semuanya. Waduh, senang sekali nih kakak berdua bisa bergabung bersama kami hari ini. Mari kita mulai dengan Tia. Oke Tia, silahkan. Apa yang ingin kamu tanyakan? Halo semuanya, saya Tia dari Loksmawe, Aceh. Saya ingin mendapatkan saran. Selama COVID-19 ini setiap hari terasa sama saja. Terkadang sangat sulit untuk mengatur segala sesuatu. Bahkan hal kecil sangat sulit untuk dilakukan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Tia. Waduh, pertanyaannya bagus banget nih. Kak Nunu, jadi gimana mengatur waktu itu kan penting sekali loh untuk mengendalikan stres. Apa kira-kira saran dari Kak Nunu untuk hal ini? Kak Nunu ingin memberikan beberapa tips atau beberapa saran apa saja yang bisa kalian lakukan dengan rutinitas ini. Tapi tetap yang menyenangkan ya. Yang pertama, kalian bisa melakukan kegiatan bermain yang menyenangkan, apakah itu dimainkan secara sendirian atau bersama dengan keluarga. Jangan banyak menghabiskan waktu dengan menonton TV atau handphone yang terlalu lama. Bisa juga dipakai waktunya untuk mengerjakan atau mencicil PR sekolah kalian. Jadi tetap ada komunikasi dengan guru dan teman sekolah. Nah, mungkin juga bisa untuk makan makanan yang sehat, bervitamin. Misalkan sudah dibiasakan untuk makan buah, sayuran. Jadi kalian lebih sehat dan kuat untuk menangkal virus COVID ini. Iya, mungkin ada masukan lain untuk hal ini? Jika saya merasa bosan dengan rutinitas, biasanya aku suka meluangkan waktu buat nonton film atau bermain game bersama teman lewat video call. Terima kasih dia. Wah, idenya dia bagus juga ya. Nah, semoga tips dari Kak Nunu dan juga dia tadi bisa menjawab pertanyaan dari Tia ya. Oke, sekarang mari kita ke Dahlia yang tinggal di Makassar. Silakan Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isdahlia dari Makassar. Apa yang akan saya lakukan jika saya mempunyai masalah dengan tugas sekolah? Ya, saya yakin sekarang banyak anak yang mengalami kesulitan belajar dari rumah ya. Oke, Kak Nunu, apakah ada saran? Ya, betul Kak Mona. Kalau teman-teman mengalami kesulitan, biasanya bertanya langsung ke guru di sekolah. Dan semasa pandemi ini sebenarnya bisa juga seperti itu ya, namun caranya yang perlu disesuaikan. Bisa bertanya kepada orang tua terlebih dahulu, kalau memang harus bertanya dengan guru, bisa lewat kelompok, misalkan WhatsApp group bersama teman sekelas dan guru. Intinya, teman-teman jangan sungkan atau ragu-ragu untuk berbicara atau meminta bantuan kepada orang tua, guru, atau teman-teman terdekat kalian dan belajar ya. Terima kasih Kak Nunu. Nah, kalau dia nih, kira-kira apa yang dilakukan dia kalau memiliki kesulitan dengan tugas-tugas sekolah dia? Saya biasanya suka telepon menghubungi teman kalau misalnya di pas pelajaran tadi ada yang kurang materinya atau kurang jelas. Karena biasanya mereka punya saran yang baik. Ya, betul sekali. Teman, keluarga, masyarakat di sekitar kita, semua sangat penting selama masa sulit ini. Jadi sekarang untuk pertanyaan terakhir dalam segmen belajar dari rumah, selanjutnya ada Doroti dari Jayapura. Nah, apa yang mau kamu tanyakan Doroti? Halo Kakak Mona, Kakak Nunu, dan Kakak Dita. Sani rasa macam lemas dan bosan sekali. Saya rindu kehidupan lama. Tuh dia solusi bagaimana ya kakak? Mungkin kakak dong bisa kasih tahu saya kah? Wah, sedih sekali mendengar dari Doroti ya. Sepertinya semakin banyak nih anak-anak yang merasakan hal yang. Nah, apakah ada tips mungkin dari dia? Pas awal tahu kalau ya kita bakal belajar di rumah 2 minggu banget kan. Tapi lama-kelamaan tuh dengan rutinitas yang sama aja yang sehariannya ngerjain tuh mana tugas yang numpuk, keterbatasan buat ngerjain hal lain. Jadinya tuh
ngerasa jenuh banget kan. Aku biasanya juga suka ngehias kamar, makanya bisa dilihat di belakang itu banyak banget gambar. Bikin aksesoris juga atau kesibukan lain biar gak terlalu main HP mulu kerjaannya. Kan jenuh juga tuh kalau misalnya kegiatannya itu-itu aja. Yang bagus itu dia ya, bisa menemukan cara-cara supaya tidak bosan seperti itu. Nah, sebenarnya selama di rumah kita juga bisa ya melakukan hobi-hobi baru seperti itu. Bisa dengan melukis, kemudian koreografi tarian. Sekarang kan banyak tuh yang TikTok seperti itu ya. Atau bisa bermain musik. Ya, betul sekali Kak Nunu. Untuk keluar dari rutinitas, biasanya kalau di rumah saya tuh kita mencoba resep baru. Nah, kita masak sama-sama, kita makan sama-sama. Oke, baiklah. Saya harap tips yang diberikan oleh Kak Nunu dan juga dia bisa membantu Doroti ya. Dan terima kasih banyak Kak Nunu dan dia telah menjadi bagian dari segmen ini. Terima kasih sudah berbagi. Ya, Kak. terima kasih semuanya, teman-teman juga atas semua pertanyaannya, Kak Mona. Terima kasih. Nah, ini sangat menarik nih Kak Mona, tanya jawabnya bagus sekali ya. Ya, betul sekali Dr. Yogi, menarik sekali. Dan sebelum kita melanjutkan ke segmen selanjutnya, berikut ada beberapa tips dari proyek Aku. Aku terkadang merasa susah belajar karena COVID-19. Tetapi aku merasa terbantu dengan jadwal harian. Aku bangun tidur, mandi, sarapan, lalu mulai belajar dari rumah. Aku juga ada waktu untuk istirahat, untuk olahraga dan main game. Buat aku, hidup selama pandemi beberapa bulan terakhir kadang bikin stres. Aku kangen teman-temanku, kangen sekolah, dan juga kangen keluar rumah. Aku baru bisa merasa lega kalau sudah menceritakan masalahku ke orang lain. Mamaku adalah pendengar yang baik. Jadi kalau kalian punya masalah, kalian bisa menceritakan masalah kalian ke orang yang sayang sama kalian. Aku khawatir tidak bisa mengikuti pelajaran dan lulus tahun ini karena COVID-19. Ibuku sudah berbicara dengan ibu guru dan ibu guru bilang nilai-nilaiku bagus. Jadi, jika kamu punya masalah, kamu bisa minta orang tuamu untuk berbicara dengan ibu guru. Tidak usah malu. Nah, jika kamu memiliki video pendek, kirimkan ke kami dan video terpilih akan kami posting di sosial media UNICEF. Dr. Yogi, ada tips nggak dokter? Ya, untuk mengatasi stres, sebenarnya ada cukup banyak yang bisa kita kerjakan. Salah satunya tentu tidur yang berkualitas. Kemudian yang kedua tentu olahraga. Ya, kita tahu pada saat berolahraga, nah itu endorfin akan keluar ya, perasaan baik itu juga bisa meningkatkan imunitas. Nah, olahraga seperti apa yang kira-kira bisa dikerjakan selama pandemi ini? Tentu olahraga yang di luar ruangan gitu ya, karena kalau ventilasi alamiah itu akan jauh lebih aman. Kemudian untuk olahraga yang jaraknya berdekatan gitu. Wah, kita dapat tips luar biasa dari Dr. Yogi ya. Oke, sekarang kita akan beralih nih dok, dari kesehatan fisik ke kesehatan mental. Ya betul sekali Kak Mona, pandemi COVID ini tidak hanya berdampak kepada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Selalu berada di dalam rumah dan tidak bisa sekolah, bisa menyebabkan anak-anak merasa stres. Nah, saat ini saya ingin mengajak Marina Nurrahmani, seorang psikolog, untuk menjawab beberapa pertanyaan. Halo Kak Marina. Halo Kak Mona, Dr. Yogi. Hai. Nah, sekarang kita akan memulai dengan melihat survei. Ini ada survei menarik sekali, survei kesehatan mental terbaru dari YouReport, sebuah wadah komunikasi anak muda dari UNICEF Indonesia nih Kak Marina. Yuk kita lihat ya. Ya, dari sini kita bisa melihat ya, ada beberapa anak yang hubungannya menjauh gitu dari keluarga maupun teman, itu mengalami dampak negatif dari situasi pandemi seperti sekarang gitu ya. Kalau dengan situasi pandemi seperti sekarang, dengan ruang gerak yang terbatas, anak-anak juga jadi cenderung ini ya, merasa bosan, kemudian kebingungan juga gitu mencari alternatif aktivitas. Ya, istilahnya karantina fatigue ya. Kami sudah punya pertanyaan nih dari 3 anak. Sekarang kita mulai dari Luis di Makassar. Halo semuanya, saya ingin bertanya tentang cara agar bisa tetap mengikuti kelas. Saya khawatir saya tertinggal. Apa yang bisa saya lakukan?
turut prihatin ya mendengar Luis. Kak Marina, kira-kira ada nggak yang bisa kita sarankan untuk Luis? Yang pertama untuk Louis, supaya tidak tertinggal pelajaran, barangkali Louis bisa membuat jadwal kegiatan harian yang rutin. Jadwalnya nggak perlu terlalu detail, yang penting mencakup beberapa hal ya. Waktu untuk Louis membersihkan diri, kemudian bersih-bersih kamar, atau mengerjakan tugas rumah tangga lainnya yang menjadi tanggung jawabnya Louis. Kemudian yang kedua, waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Dan yang terakhir adalah waktu untuk refreshing atau bermain supaya lebih segar dan lebih bisa melepas rasa bosan. Kalau misalnya Louis ada kesulitan, ada hal-hal yang Louis tidak paham, jangan malu untuk bertanya. Bisa bertanya ke teman, bisa bertanya ke kakak, ke orang tua, atau mungkin ke gurunya Louis. Terima kasih Kak Marina, itu sangat membantu sekali. Semoga banyak anak yang seperti Louis juga terbantu ya. Nah sekarang kita akan ke Semi dari Kupang. Nah Semi dari Kupang juga punya pertanyaan lain. Saya mau tanya, meskipun kami di rumah, beberapa teman mendapatkan perundungan atau bullying secara online dan saya juga mendengar tentang stigma terhadap penderita COVID. Apa yang harus kami lakukan? Baik, Semi. Bullying memang masalah besar ya. Kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk Marina, juga untuk anak lain yang menjadi korban perundungan? Iya dok, memang bullying ini masalah yang besar ya, karena bisa membuat anak merasa kurang percaya diri dan juga merasa kurang berharga gitu. Jadi yang bisa Semi dan anak-anak lain lakukan, yang pertama adalah gini, kalau teman-teman atau adik-adik mengalami sendiri, kalau mengalami sendiri, jangan dipendam sendirian ya. Coba untuk cerita ke orang yang kamu percaya, supaya kamu tidak menghadapi bullying ini sendirian. Dan dengan bercerita ke orang lain yang kamu percaya, kamu jadi bisa mencegah supaya perundungan atau bullying itu tidak terjadi lagi. Karena bullying sekarang bisa terjadi secara online juga, misalnya berbentuk postingan yang negatif atau berita yang tidak benar, maka kita bisa menghentikan bullying itu dengan cara tidak ikut menyebarkan postingan negatif itu. Dengan begitu, mudah-mudahan kamu atau teman kamu yang mengalami bullying bisa terbantu. Dan seringkali di lapangan, orang tua justru menjadi orang terakhir yang tahu tentang masalah bullying pada anaknya ya. Dan kita harus mungkin belajar bagaimana caranya mendengar. Kadang-kadang anak hanya mau bercerita, dia tidak perlu setiap kali bercerita langsung dinasehati dan sebagainya. Wah, menarik sekali nih Kak Marina dan Dr. Yogi. Terima kasih atas masukannya. Sekarang lebih banyak anak dan orang tua yang lebih tahu bagaimana menghadapi perundungan atau bullying ini ya. Nah, sekarang kita langsung ke Nike dari Temanggung, Jawa Tengah. Hai Nike. Halo Kak Mona, Kak Marina, dan Dr. Yogi. Selama masa pandemi COVID-19 ini, sebenarnya saya selalu merasa khawatir jika kadang-kadang saya harus keluar rumah, dan saya juga khawatir jika saya harus kembali ke sekolah. Meskipun sebenarnya saya sangat rindu bertemu teman dan guru saya. Jadi, apa yang bisa saya lakukan? Pandemi ini memang memiliki banyak efek samping ya, Nike. Kak Marina, kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk remaja Nike? Memang pandemi ini wajar banget kalau membuat anak-anak merasa cemas ya, karena kita sedang dalam situasi pandemi. Merasa cemas adalah emosi yang normal dalam situasi yang memang saat ini sedang tidak normal. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah mengatasi kecemasannya, misalnya dengan latihan bernapas dalam. Saat bernapas dalam, teman-teman boleh sambil merekatkan kedua ujung-ujung jari seperti ini, kemudian bisa ditaruh di pangkuan sambil mengambil napas yang dalam, kemudian keluarkan perlahan. Sambil ambil napas yang dalam, kemudian keluar perlahan. Nah, lakukan latihan itu selama kurang lebih 3 menit atau 5 menit setiap harinya, supaya rasa cemasnya bisa teratasi. Nah, kalau misalnya masih merasa cemas juga, coba deh cerita ke sahabat kamu, ke teman kamu, ke kakak,
ke orang tua, atau mungkin boleh juga pergi ke psikolog atau psikiater supaya bisa dibantu. Iya, baik, terima kasih Kak Marina. Jadi Nika, kira-kira seperti itu yang bisa dikerjakan ya untuk mengatasi perasaan cemas pada saat kita mempersiapkan diri untuk masuk sekolah. Ya, betul sekali. Dan tetap di sini bersama kami ya Nike, karena sebentar lagi kita akan melihat sekolah yang telah dibuka dan mencari tahu nih kegiatan apa yang dilakukan di sana. Teman-teman, perlu dicatat bahwa di antara para remaja ada yang putus sekolah atau terpaksa menikah selama pandemi COVID-19. Nah, untuk membahas hal ini di sini sudah ada Kak Ali dari Klaster Perlindungan Anak UNICEF. Halo Kak Ali. Halo Kak Mona, halo Dr. Yogi. Terima kasih sudah mengundang. Iya. Ini masalah yang sangat memprihatinkan ya Kak Ali. Kira-kira apa yang bisa dikerjakan oleh anak dan orang tua untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya? Pertama memang perlu kita pahami juga bahkan sebelum pandemi ini salah satu hal yang menjadi persoalan bagi anak yang menikah adalah kemungkinan mereka sampai 4 kali lipat untuk tidak bisa menyelesaikan SMA. Gitu. Nah, kalau pada saat pandemi ini tentu walaupun data belum muncul, kita melihat banyak situasi di mana anak-anak menikah. Yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah mendorong agar anak-anak tetap sibuk, tetap mau belajar secara online. Kalau tidak bisa belajar secara daring, kita bantu untuk mendukung mereka tetap belajar bersama teman-temannya dengan tetap mengikuti protokol misalnya. Ya, Kak Ali, apakah ada bantuan tersedia untuk anak-anak ini, Kak Ali? Tentu saja, berbagai lembaga dan juga termasuk pemerintah memastikan bahwa bahkan dalam situasi pandemik ini, anak-anak tetap bisa sekolah, tetap bisa belajar, dan terhindar dari perkawinan usia anak. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, misalnya bisa mencari pertolongan dari pekerja sosial, menghubungi layanan pelayanan sosial anak di TEPSA di nomor 1500771, ini adalah milik Kementerian Sosial. Atau di berbagai daerah ada Puspaga, Pusat Pelayanan Keluarga yang didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau di unit pelaksana teknis untuk pelindungan perempuan dan anak di daerah masing-masing. Beberapa lembaga milik masyarakat yang didukung masyarakat, misalnya Lembaga Perlindungan Anak, itu bisa juga membantu mereka untuk mencari pemecahan masalah mereka dan memastikan mereka misalnya tidak terlibat dalam perkawinan usia anak. Wah, informasinya lengkap sekali. Terima kasih banyak Kak Ali. Terima kasih sama-sama Kak Mona, Dr. Yogi. Oke, jadi sekarang kita ke YPK Korido di Biak, Papua yang dibuka kembali. Ya, ini menarik sekali nih Kak Mona. Kita melihat bagaimana persiapan para siswa, orang tua, pihak sekolah untuk mempersiapkan pembukaan kembali. Tentu dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Ya, sangat menarik sekali ya Dr. Yogi. Bagaimana pendapat Dr. Yogi? Iya, menarik Kak Mona. Kan memang jadi harapan kita semua ya untuk bisa masuk sekolah secara offline. Tapi tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih. Pertama adalah tentang kurva
penambahan jumlah kasus positif itu harus sudah mulai menurun gitu. Yang kedua, Kak Mona, adalah tentang positivity rate. Nah, WHO mensyaratkan satu daerah dinyatakan sudah terkendali transmisi lokalnya kalau positivity rate-nya kurang dari 5%. Ya. Kemudian kita bicara tentang contact tracing. Seharusnya dari masing-masing kasus positif itu diperiksakan 30 kontak di sekitarnya. Tujuannya untuk bisa mengkontain virus ini agar tidak menyebar kemana-mana. Dan kita bicara tentang treatment. Kita tahu di negara manapun pada saat sekolah dibuka, maka akan terjadi peningkatan kasus. Maka kita sudah harus mempersiapkan mitigasinya. Bagaimana nanti dengan guru-guru? Bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan anak-anak yang tinggal dengan extended family? Mereka positif, tapi dia sehat-sehat saja tanpa gejala, dia pulang menularkan ke orang-orang tersayang. Nah, itu juga harus dipikirkan oleh semua pihak. Wah, luar biasa sekali. Lengkap sekali penjelasan dari Dr. Yogi. Terima kasih loh, Dok. Nah, sebelum kita menutup acara, ada pesan khusus nih dari Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Mas Menteri Nadiem, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, apa kabar adik-adik dan para orang tua yang menyaksikan acara ini? Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang tetap patuh menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran Bapak Presiden. Selalu menjaga jarak dan memakai masker jika harus beraktivitas di luar. Jangan lupa rajin mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Perlu diingat, baik adik-adik dan juga para orang tua, semua punya peran yang luar biasa pentingnya dalam perang kita melawan pandemi COVID-19. Saya memahami kebosanan dan kesedihan yang dihadapi karena belum bisa beraktivitas seperti biasanya. Tetapi penting untuk diingat bahwa kita tidak sendirian. Kita semua saling menjaga dan saling membantu. Ini adalah wujud nyata semangat gotong royong yang merupakan hal penting yang diajarkan Pancasila. Saya mendengar bahwa banyak di antara adik-adik yang melakukan pembelajaran dengan cara baru. Misalnya belajar sains dengan mengeksplorasi lingkungan sekitar rumah. Atau belajar matematika dengan membantu ibu berbelanja atau memasak. Ada juga yang melatih kemampuan literasinya dengan menonton film di program belajar di TVRI. Kemudian membuat ulasannya. Masih banyak lagi cerita-cerita praktek baik pembelajaran jarak jauh di masa pandemi yang bisa kalian coba terapkan. Para orang tua juga bisa berdiskusi dengan guru untuk menemukan cara belajar terbaik bagi putra-putrinya. Salah satu hal terbaik dari pandemi ini adalah meningkatnya keterlibatan orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, walaupun dengan banyak sekali tantangan. Ayah dan ibu jangan takut juga untuk bertanya dan mencoba. Saat sekolah harus ditutup dan kita harus melakukan PJJ, Kemendikbud meminta agar siswa dan guru menjalankan pembelajaran yang bermakna. Sekali lagi, pembelajaran yang bermakna yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan belajar, tanpa dituntut untuk menuntaskan semua kurikulum. Kami di Kemendikbud menginginkan kesehatan dan keselamatan seluruh warga pendidikan agar terjaga. Belajar memang tidak selalu mudah. Adaptasi pada berbagai kebiasaan baru juga tidak selalu menyenangkan. Namun masa depan akan datang dengan berbagai tantangan yang seringnya tidak terduga. Inilah saatnya kita berlatih menghadapi ketidakpastian. Saatnya untuk kita mencoba dan bereksperimen dengan berbagai metode belajar. Jangan sungkan bertanya, jangan takut mencoba, agar kita selalu berkarya. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Kita memang perlu selalu ingat bahwa situasi yang kita hadapi saat ini hanya sementara. Ya, setuju sekali Kak Mona. Pada masa sulit ini sangat penting bagi kita untuk membicarakan, menyampaikan apa-apa saja hal yang menjadi kekhawatiran kita semua. Betul sekali Dr. Yogi. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung dengan kami hari ini. Dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa.